Happy wedding anniversary, Papa Mama. Bahagia selalu. Terima kasih anak-anak. Tuhan memberkati. Halo Sobat SB, kembali lagi di Sukses Bahagia. Hari ini saya akan mewawancarai Pak Haryo dan juga istri Bu Ani yang sekarang sedang merayakan pernikahan ke-34 tahun. Anehnya, selama 34 tahun ini nggak pernah ada keributan. Penasaran nggak? Penasaran pastinya. Langsung aja kita bincang-bincang bersama Pak Haryo dan juga istri. Halo Sobat SB, saya Haryo Tinmar. Selamat datang di channel Sukses Bahagia yang akan membahas seputar parenting dan living yang akan membantu Sobat SB untuk meraih sukses dan bahagia. Pak Haryo, Bu Ani, apa kabar? Baik. Puji Tuhan. Oke, ini Sobat SB udah pasti nungguin banget banyak pertanyaan. Langsung aja ya, aku mau nanya nih. Bagaimana caranya atau model kehidupan seperti apa sehingga tidak pernah sekalipun ada cekcok rumah tangga? Nah, itu tidak terlepas daripada waktu kita memilih pasangan. Yaitu kan begini, harus lihat kepribadiannya yang pertama. Nah, kalau misalnya saya ini orangnya keras, nggak sabaran, tentu saya mencari orang yang mungkin sabar dan lembut gitu ya. Kalau saya misalnya dapat yang keras dan saya keras, ya pasti tidak akan bisa baik gitu kan. Yang kedua, kita mempunyai visi misi yang sama, kita punya pandangan hidup yang sama. Jadi ketika kita komitmen untuk menikah, ya kita komitmen untuk keluarga. Termasuk bagaimana kita memperhatikan anak-anak kita. Nah, yang ketiga itu masalah pola kehidupan kita. Pola kehidupan kita ini pola kehidupan yang biasa, pola kehidupan yang nggak hedon ya. Jadi bukan berarti bahwa kita irit banget, enggak. Kita juga tamasya ke luar negeri, ke Eropa dan kemana-mana saja gitu ya. Tetapi di sini adalah kita hidup sesuai dengan apa yang kita peroleh sesuai dengan income kita. Sehingga di dalam masalah keuangan itu kita menikah sampai 34 tahun ini juga nggak ada masalah. Karena semuanya menyesuaikan dengan apa yang kita peroleh, apa income kita. Baik, seperti itu. Sobat SB, ini ada hal lucu nih. Katanya Pak Haryo tuh bikin sayembara kasih 1M kalau ada yang pernah ngeliat kalian berdua ribut, itu benar? Iya, benar. Ya, saya punya pegawai yang sudah bekerja selama 16 tahun ya, membantu di kantor maupun di rumah ini. Juga saya punya sopir yang udah bekerja 8 tahun, ataupun pembantu rumah tangga saya yang dekat dan bisa juga menanyakan ke anak-anak saya. Ya, saya bersyukur bahwa dalam 34 tahun saya menikah dan 36 tahun saya berkenalan dengan istri saya itu tidak pernah sekalipun ribut. Sehingga saya berani mengatakan siapapun yang pernah melihat saya ribut dengan istri saya kasih hadiah 1 miliar. Keren banget. Aduh, Sobat SB, kaget banget kan? Nah, sekarang ada cuplikan video kesaksian pendapat dari anak-anaknya Pak Haryo dan juga Ibu Ani. Berikut cuplikannya. Selama ini sih kita nggak pernah melihat mereka berantem gitu ya. Kita selalu melihat mereka itu kompak gitu. Kalau papa mama sendiri sih aku belum pernah lihat papa mama berantem. Jadi mereka selalu rukun, saling menyayangi satu sama lain. Kalau bagi aku sangat merasakan ya gitu, dan menurut aku nggak cuma kasih sayang yang sekedarnya aja, tapi juga kasih sayang yang tulus, besar, dan juga mereka tuh selalu hadir bagi kita anak-anaknya. Sebenarnya kalau perhatian, sebenarnya saya rasa sih harusnya sudah lebih dari cukup sih. Rasa perhatian dan kasih sayang pasti cukup banget, lebih dari cukup. Papa mama sangat menyayangi anak-anaknya, seperti tadi yang aku udah sampaikan ya. Kita sangat mencintai satu sama lain, jadi figur bapak ibu suami istri yang baik juga, dan tentunya banyak pelajaran yang bisa aku contoh nanti di keluarga aku ke depannya.
yang aku suka juga dari papa dan mama adalah mereka tuh nggak pernah memaksakan anak-anaknya, tapi mereka mendorong anak-anaknya untuk menjadi versi terbaik dari anak-anaknya ini. Aku nih sebagai orang tua baru gitu ya, ibaratnya itu juga bisa banyak belajar sebagai orang tua yang baik dari mereka gitu. Aku sangat berterima kasih dan bersyukur sekali sih dengan sosok papa dan mama yang ada di hidup aku gitu ya, dan hidup adik-adik aku pastinya, karena mereka banyak sekali mengajarkan hal-hal yang baik, yang positif, yang tentu saja bisa aku bawa di sepanjang hidup aku. Papa dan mama itu menjadi role model dalam hidup saya. Jadi apa yang mungkin saya capai pada hari ini itu adalah hasil saya melihat apa yang mereka lakukan gitu ya. Dimana mungkin saya melihat sosok ketegasan dari papa saya dan sosok yang hangat dari mama saya. Tapi yang pasti adalah apa yang terjadi hari ini itu adalah semuanya berkat pertolongan dan arahan dari papa dan mama. Papa mama tuh sangat berjasa untuk anak-anaknya lah. Aku menjadi orang yang seperti sekarang ini juga tentunya nggak lepas dari apa yang udah dikasih oleh papa mama. Kesuksesan aku sekarang tentunya tidak lepas dari kasih sayang dan peran kedua orang tua aku. Sobat SB, hebatnya ketiga anak Pak Aryo ini lulusan dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia dan semuanya mendapatkan predikat cum laude. Hebat banget kan? Anak yang pertama ini lulusan S2 dari Belanda, serta sekarang sedang melanjutkan S3 di UGM. Anak kedua bekerja di Bank Indonesia dan mendapatkan beasiswa fast track sampai S3 dari BI. Keren banget loh. Yang terakhir, anak ketiganya bekerja di OJK. Juli ini akan berangkat ke Sydney dan mengambil S2 di bidang accounting. Hebat-hebat banget kan anak-anaknya Pak Aryo dan juga Ibu Ani. Penasaran nggak bagaimana mendidik anak-anak yang hebat-hebat seperti itu? Kita langsung tanya aja ke Pak Aryo dan juga Ibu Ani. Nah, pola yang kami terapkan dalam mendidik anak-anak kita ini sebagai teamwork. Jadi kita menerapkan disiplin waktu kepada anak-anak kita. Kapan waktu mereka belajar, kapan waktu mereka bermain, dan kapan waktu kita untuk berwisata. Seperti anak-anak juga diberikan waktu khusus untuk bermain PS pada hari Sabtu, dan itu kita terapkan secara konsisten. Waktu belajar pun anak-anak juga secara konsisten, misalnya pada sore hari jam 5 sore sampai jam 8 malam. Nah, kebiasaan ini berlanjut sampai mereka dewasa dan mereka disiplin dalam memanfaatkan waktu. Nah, inilah yang menyebabkan anak-anak itu sukses dalam studinya. Nah, Pak Aryo dan Bu Ani, adakah pesan-pesan nih bagi pasangan muda yang baru menikah? Pastikan juga Sobat SB penasaran nih, gimana sih caranya untuk hidup rukun? Ya seperti tadi, kita ini harus punya pandangan yang sama, punya tadi visi misi yang sama, dan bagaimana pola hidup yang kita sepakati bersama. Yang paling penting itu komunikasi yang harus kita bina. Nah, biasanya keributan itu kan karena keakuan dan egoisme. Maka ini ada motonya sebagai pasangan tuh, aku untuk kamu, kamu untuk aku, gitu kan? Iya, betul. Seru banget cerita hari ini, 34 tahun ya Sobat SB. Terima kasih Pak Haryo, Ibu Ani sudah menceritakan inspirasi banget nih buat anak muda, terutama juga saya. Baik Sobat SB, sudah di penghujung bincang-bincang hari ini, sudah mendengarkan kisah inspirasi dan keharmonisan selama 34 tahun dari keluarga Pak Haryo dan juga Ibu Ani. Sekarang giliran Sobat SB untuk cerita di komentar di bawah gimana sih kehidupan keharmonisannya sama pasangannya. Oke, bye-bye. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar Sobat SB nggak ketinggalan video terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.